Memperingati Women's History Month atau Bulan Sejarah Wanita, Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya menggelar diskusi tentang hak-hak perempuan dan hak-hak anak. Sebagai pembuka, Angie Mizwer, Acting Consul General United States of America di Surabaya, menyampaikan jika negaranya sangat berkomitmen membahas kesetaraan gender, inklusi sosial, serta memajukan status perempuan dan anak-anak, khususnya anak perempuan. Menghadirkan narasumber yang pernah mengikuti program International Visitor Leadership Program atau IVLP, mereka adalah Yuliati Umrah, Direktur Eksekutif Yayasan Arek Lintang, Lucia Peilowi, Wakil Ketua Presidium Nasional Jaringan Keadilan Sosial Indonesia, dan Ninengah Budawati, pengacara sekaligus penasihat Bali Women Crisis Center. Selain alumni IVLP, para narasumber yang dihadirkan juga melakukan advokasi dan penelitian terkait dengan hak-hak perempuan serta anak-anak. Yuliati Umrah pada paparannya menyoal bagaimana perempuan terpinggirkan oleh banyak hal dan anak-anak, khususnya anak perempuan yang terlibat masalah seks. Yuliati menjelaskan kasus kekerasan terbesar saat ini yang menjadi sorotan adalah kasus kekerasan seksual di ranah pariwisata dan ruang pendidikan serta ruang agama. Concern utama ALID sejak 22 tahun yang lalu kita memang fokus di child protection atau perlindungan anak, di mana ada dua wilayah. Yang pertama adalah pengembangan bagaimana anak-anak berpartisipasi di semua lini. Yang kedua lebih mendorong pada perubahan kebijakan yang lebih pro kepada anak-anak lewat pendekatan-pendekatan litigasi, non-litigasi maupun advokasi yang lain, termasuk advokasi kepada budaya hukum yang masih buruk. Nah, dengan Konsulat Amerika kami bekerja sama sudah cukup lama ya, sejak tahun 2004, terutama pada mengkampanyekan isu-isu tentang perlindungan anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Yang kedua, kita juga sempat bekerja sama untuk membangun koalisi Stop Child Abuse yang ada di 12 kota di Indonesia, sehingga menjadi gerakan yang cukup besar untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual yang sekarang sedang sangat meningkat kasusnya. Tahun 2000 kita merefleksikan di tahun 2019 sebenarnya. 2020 ini gerakannya mendorong pada bagaimana kasus-kasus yang terjadi di 2019 ditekan sangat keras. Yang pertama adalah kasus yang dialami anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial di sektor industri pariwisata. Kita menyebutnya dengan SECTT atau Sexual Exploitation on Children in Tourism and Travel. Karena tercatat bahwa Indonesia menjadi tujuan wisata seksual tertinggi di dunia, karena memang faktanya penegakan hukum pada kasus-kasus SECTT jarang sekali terjadi, dan kemudian mudahnya turis-turis asing maupun turis domestik masuk ke wilayah pariwisata, tapi mereka adalah orang-orang yang pedofil. Ini tanpa pengawasan, tanpa penegakan, kemudian mudahnya anak-anak SMK yang melakukan praktek kerja industri atau PKL ini terlibat dalam proses-proses yang kita tidak inginkan, karena tidak ada pengawasan dari pemerintah, tidak ada pihak-pihak yang mengawasi bagaimana sekolah dan industri ini melakukan mendorong anak-anak masuk dalam dunia SCTT. Ini tidak ada monitoring sama sekali. Itu kasus yang pertama. Isu yang kedua tentang kejahatan seksual pada anak yang terjadi di ruang pendidikan dan agama. Karena dalam tahun 2019 kasus kekerasan seksual pada anak itu sejumlah sekitar 235 kasus, tapi 123 kasus itu adalah di ruang agama dan pendidikan. Ini menjadi persoalan karena ketika ruang yang paling dipercaya oleh keluarga-keluarga untuk membentuk anak-anak menjadi ruang yang menjadi ruang yang gelap. Karena bila dua ruang yang terbaik ini menjadi ruang yang membuat anak menjadi distrust, tidak percaya lagi pada semua pihak, ini menjadi masalah yang buruk. Apalagi akses anak-anak untuk ke sekolah
akses anak-anak untuk pendidikan agama makin tahun makin meningkat. Tetapi kalau tidak ada monitoring, tidak ada pengawasan, kontennya, strateginya, ini akan membuat ruang ini menjadi ruang yang paling dihindari oleh anak-anak. Kita butuh pendidikan agama juga. Tetapi monitoring yang ketat tentang konten dan metode ini sangat penting. Nah, yang ketiga tentang bagaimana radikalisme atau ekstremisme terjadi di ruang-ruang pendidikan. Tercatat tahun lalu bahwa 52% siswa Indonesia dari SD sampai SMA terpapar paham radikalisme. Bagaimana ini kemudian direduksi? Ini yang paling penting karena awal munculnya ekstremisme adalah tindakan-tindakan seperti bullying, body shaming, ya, diskriminasi terjadi di hampir semua ruang di sekolah. Ini menjadi perhatian utama. Nah, untuk merespon 3 itu kami berharap bersama koalisi mendorong para ibu, para perempuan yang memiliki kewenangan pengasuhan yang legal ini lebih banyak melakukan monitor terhadap situasi anak-anaknya. Tidak percaya begitu saja, menyerahkan begitu saja nasib masa depan anak di institusi. Artinya apa? Boleh tetap disekolahkan, tapi monitorlah, dialogkanlah dengan kepala sekolah, dengan guru. Tidak membuat keputusan-keputusan sepihak sekolah adalah keputusan untuk seumur hidup anak-anaknya. Para ibu harus lebih aktif untuk memonitor semua aktivitas baik di ruang agama maupun di ruang pendidikan formal. Saya pikir itu yang paling penting. Ya, ini karena lemah pengasuhan masyarakat terhadap anak-anaknya lemah, cenderung diserahkan kepada institusi. Karena merasa bahwa tidak cukup percaya diri bahwa dia bisa mengasuh anak-anaknya. Nah, bangsa kita ini kan cenderung mendorong orang sudah balik silakan menikah, tetapi kemampuan pengasuhan ini diajarkan nggak di calon orang tua. Hanya sibuk mikirin resepsinya. Tetapi kemampuan pengasuhan, good parenting ini dibekalkan nggak kepada orang-orang yang mau nikah. Ini nggak pernah ada. Ya. Untuk itu, Yuliati mengajak semua orang tua untuk memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak mereka. Dan ditegaskan Yuliati, jika hal tersebut bukanlah lagi tabu, namun anak wajib tahu, sekaligus mengajak para orang tua agar selalu memonitor anak-anak mereka. Tentang kesehatan reproduksi, tentang pendidikan seksual. Pendidikan seksual awalnya harus dipahami tentang gender ya, bahwa gender itu bukan seksual, gender itu hanya peran yang biasa dilakukan baik laki maupun perempuan. Nah, bicara soal seksualitas yang harus diketahui adalah 5 hal. 1, namanya apa? Nama, karena kalau nggak tahu nama ya berarti dia nggak kenal. Kenali namanya apa, kemudian kenali tempatnya di mana, kenali fungsinya apa, kenali cara merawatnya, dan kenali apa bahayanya bila tidak merawatnya. Nah, dengan bahasa yang paling mudah dipahami sesuaikan dengan tumbuh kembang anak-anak. Saya kira itu untuk upaya pencegahan anak-anak supaya bisa melakukan self protection. Gitu. Dan ada lagunya, sudah banyak dipakai lagu-lagunya. Diskusi pun semakin menarik dengan menghadirkan informasi dari berbagai narasumber di sejumlah daerah secara virtual. Di antaranya ada dari Ambon, Bali, Banyuwangi, Jember, Maumere, dan Malang untuk saling berkomunikasi serta menyampaikan data-data terkait kekerasan yang dialami perempuan maupun anak-anak.